Sudahlah Mia, sebaiknya kau di dapur saja. Memangnya kenapa? Temani ibu ya. Biar ibumu senang. Hmm. Oke sayang. Demi mertua. Di rumah tidak pernah kerja. Itu bahayanya kalau kita jadi kaya. Segalanya dikerjakan orang lain, dan kita tinggal enaknya saja. Shh. Ibu pandai masak ya. Ibu tidak pernah nganggur. Kalau tidak masak, urus ayam. Kalau tidak urus ayam, cuci pakaian. Kalau tidak cuci pakaian, cuci maki anaknya. Bantu ibu sebentar ya. Aku bersihkan mesin tulis sebentar. Sudahlah Mia, nanti kukumu rusak kalau cuci piring. Andre! Andre! Yo! Jangan bersiul. Jam berapa sekarang, Mia? 10:30. Biasanya jam 10 dia sudah kabur ke kantornya. Ini kan hari Minggu. Hari Minggu juga kalau wartawan tetap dinas. Ibu tidak keberatan kalian pacaran. Tapi waktunya kerja, ya kerja. Andre bukan orang kaya. Dia harus bekerja untuk hidup. Lain dengan Mia. 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 Tunggu. Ini kunaon nih teh? Ada apa? Jelaskan dulu Mia. Apa yang terjadi? Mia! Mia! Ada apa, Mia? Dulu juga kau begitu kalau sedang marah. Apa saya suka marah? Marah sih tidak, cuma melotot. Aduh. Oh. Andre? Apa yang telah terjadi, Bu? Hanya ibu katakan, ibu ingin Andre tahu akan kewajibannya. Tugasmu lebih penting. Itulah yang harus didahulukan. Karena kita berbeda dengan Mia. Dia kaya, tapi kita tidak. Dan dia tidak harus marah karena itu. Jangan lagi ibu singgung-singgung soal kekayaan dan perbedaan ini. Tentu saja dia tersinggung. Kenyataannya demikian. Dan itu harus kau sadari. Juga Mia. Harus kau ketahui bahwa satu saat hal ini akan menjadi persoalan. Tentu, Bu. Saya kan bukan anak kecil. Siapa bilang kau anak kecil? Kau sudah lebih jauh dari dewasa. Dan ibu harus lebih hati-hati menjaga kau. Kita makan ya.
Mia. Mia, marah sayang. Maafkan ibuku, Mia. Saya tidak mengerti. Kenapa ibumu selalu berkata demikian? Seakan-akan Tapi kau juga tidak boleh pergi begitu saja, tanpa pamit. Tindakanmu terlalu keras. lalu saya harus diam kayak patung menghadapi kesinisan ibumu. Mia, satu hal saja. Kau minta maaf pada ibuku. Kau tahu, Mia, sejak ayah dan adikku meninggal, aku jadi demikian penting. Hingga ibu takut kehilanganku. Kau mau, bukan? Bu, Selamat siang. Mia, ibu pikir Mia tidak akan kemari lagi. Mia minta maaf atas kejadian itu. Lupakan saja, Mia. Ibu tidak menyangka kalau Mia tersinggung waktu itu. Terus terang, Mia, ibu tidak mengerti anak-anak muda sekarang. Gampang sekali tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, kemudian frustrasi. Tidak seperti waktu ibu muda dulu. dulu kan lain, Bu. Harusnya sama. Kalian juga harus seperti generasi dulu. Tahan uji dan tidak cepat tersinggung dan frustrasi. Apalagi orang-orang kaya. Mestinya tidak mudah tersinggung. Tapi Mia kan tidak demikian, Bu. Ibu tinggal dulu ya. Mia? Mia? Andre, jangan lupa kasih makan ayam. Lebih baik saya pulang saja. Ya betul. Nak Andre. Ada. Sebentar ya. Siapa, Bu? Dari Andre ya? Iya. Bilang aja Mia sibuk. Hah? Sibuk masak? Masak? Iya. Bilang aja begitu. Hei, anak setan kau Ruth. Apa kabar? Baik, Kapan kau datang? kemarin Kemarin kok sekarang baru muncul. Ina, Rudy. Bukan main insinyur kita. Kau pasti udah laporan ke Mia ya? belum. Kau mesti laporan dulu dong. Kalau memang Mas naksir dia. Ina, jangan nyerocos dulu dong. Jauh-jauh dari Jerman, kasih minum dulu, kek. Keberatan tuh kakaknya. Mau minum apa, Ruth? Bukan saya nolak nih. Tapi terus terang saya kemari minta diantar ke Mia. Gila, pakai diantar segala. Kayak pengantin Betawi. Perlu diarak juga. Sekarang restoran banyak. Warung di mana-mana. Buat apa kita harus pinter masak? Kok ini mau berdebat atau tanya? Ya tanya. Tadi kan ibu bilang kalau perempuan harus pinter masak. Mia pikir itu kan dulu.
Sekarang kan lain. Tentu saja lain, Mia. Hei, Lagi pula pria Jerman tidak memerlukan gadis dapur. apa kabar Ruth? Baik. Sebentar, Mia. Tante. Kapan datang, Ruth? Kemarin, Tante. Oleh-olehnya mana Ruth? Ini? Jangan tanya oleh-oleh. Kalau tidak diantar, dia tidak datang kemari. Soknya. Ada tamu jauh rupanya. Apa kabar, Om? Baik-baik. Ina, Pak, makanannya sudah siap, Bu? Sudah. Ayo kita makan. Kau tentunya sudah rindu dengan makanan di sini, bukan? Iya, Om. Hari ini Mia yang masak. Rupanya kau sudah pintar masak, Mia. Begitu deh. Ayo kita mulai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jarang sekali direktur utama datang kemari. Dan biasanya pada jam-jam begini, beliau ada di kantor pusat. Saya barusan dari sana. Kalau begitu, hubungi saja lagi sekretarisnya. Baiklah. Terima kasih. Mari. Mia, ibuku memang sifatnya begitu. Dan kau jangan terlalu cepat tersinggung. Bukan Andre, bukan saja keras. Ibu memang dasarnya tidak suka sama saya. Jelas kelihatan kalau dia memandang saya. Mia, mungkin itu hanya penerimaanmu saja. Tapi saya tahu, ibu tidaklah demikian. Andre, kau meminta saya untuk minta maaf pada ibumu. Itu telah saya lakukan. Kau sendiri tahu, saya telah mencoba bersikap mengalah kepada ibumu. Mia, bagaimana kalau kita lupakan yang sudah? Datanglah lagi ke rumah. Tidak ada gunanya lagi, Andre. Kau terlalu mencintai ibumu. Halo? Halo. Siapa ini ya? Siapa? Tebak dong. Jangan main-main ya. Duh, galaknya. Pasti lagi melotot nih. Saya Rudi, Non. Ah, sialan. Lagi ngapain, Ruth? Lagi ngapain ya? Lagi kesepian deh. Senasib dong. Gue juga lagi kesepian. Mia. Besok malam kita keluar yuk. Kenapa mesti besok? Sekarang aja. Sudah malam, ah. Baru jam 10. Sungguhan nih. Lu laki-laki apa bukan? Mia sudah makan? Sudah. Tapi mau makan lagi. Makan sate ya.
kalau saya betul-betul lapar. Sama sekali belum makan. Pakai nggak makan segala. Kenapa? Mikirin perempuan? Jangan kuno ah. Sejak kecil kau tidak pernah berubah. Kau juga selalu serius. Kayak Kak Arman. Dan kau tetap suka melonjak-lonjak. Tapi tiba-tiba bisa jadi pendiam, kayak patung. Tapi ada dong yang berubah. Apanya? Masa nggak lihat? Tubuh saya dong. Malu ah. Masa lihatnya begitu? Ya. Laki-laki kok nggak bisa masukin? Lihat nih. Mia. Malam ini Mia muram sekali. Kenapa? Tidak apa-apa. Barangkali ada tindakan saya yang salah. Atau Malah kau terlalu baik, Ruth. selamat malam sayang. Selamat malam. Hai. Ay. Bangun, Mia. Bangun. Kenapa kau tidur di sini?
Ganti pakaian, Mia. Nanti. Mia tidak apa-apa, kan? Ibu ambilkan minum. Gak usah. Kalau begitu, tidurlah. Andre, tadi sore anak perempuan Haji Maing datang kemari. Ada apa? Katanya mau pinjam majalah. Oh, Jangan bergaul terlalu rapat dengan dia. anak itu masih SMP, Bu. Lagian, cuma mau pinjam majalah. Halo, bisa saya bicara dengan Mia? Saya sendiri, Andre. Tadi malam saya 2 kali telepon, tapi kau belum pulang. Ya, Saya hanya mau bilang, besok ulang tahunmu, Mia. iya. Kau tidak undang saya. Mia? Halo? Mia? Mulai jadi patung nih. Jangan lama-lama ah. Nanti jadi patung betulan. Hei, Ruth! Apa ini, Ruth? Untuk Mia. Saya tidak lupa ulang tahunmu, Mia. Terima kasih, Ruth. Selamat ulang tahun, Mia. Mia, ini ciuman baru, Mia. Mia, tuh. Happy birthday, Mia. Terima kasih. Barbara, ini Rudy. Halo, Halo. apa kabar? Baik-baik. Dan kau? Baik juga. Sudah hampir jadi ibu ya? Iya. Mana Armin? Sebentar lagi dia kemari. Makan dulu. Yuk. Yuk. Loh, kok di luar? Masuk dong. Biarlah, Man. Tolong sampaikan ini saja. Nggak masuk. Kalau masuk lama lagi, aku banyak kerjaan. Sudahlah, masuk sebentar. Tolong sampaikan itu saja. Benar nih. Salami Mia ya. Ya, Pakai terlambat segala. Kadonya mana? kadonya nih. Saya tidak punya apa-apa untuk kau, Mia. Dari Andri. Saya dengar dari Rudy, Mia lebih suka bulan April tahun depan. Tentu saja, karena bulan itu bulan perkawinan kami. Ya. Sebenarnya saya pesimis sekali Mia bisa mencintai Rudy. Kenapa? Sejak kecil mereka sudah akrab. Buktinya mereka mau kawin.
Selamat siang, Bung. Oh, belum ketemu juga? Belum? Wah, sayang sekali Datuk kami sedang keluar. Maksud saudara? Maksud saya... Begini, Bung. Sebagai seorang wartawan, saya sudah berulang kali kemari melalui prosedur yang berlaku. Tapi saya selalu kecewa. Saya seperti bola yang dilempar ke sana kemari oleh kantor pusat saudara dan kantor sini. Bukan begitu, Bung. Sama sekali saya tidak bermaksud untuk mempermainkan. Masalahnya Datuk utama kami sedang keluar. Terkecuali proyek manajer. Oh ya? Kalau begitu tolong mintakan waktunya. Mari. Sebentar, Bung. Ya. Bung, silakan. Selamat siang. Oh, silakan. Maaf sebentar. Nih ya, saya kira kau bisa pulang sekarang. Oke? Kita ketemu di rumah nanti, ya? Maaf sebentar. Bagaimana, Bung? Maaf, Bung. Ah, panggil saja saya, Rudi. Sebentar. Yo. Halo? Oh ya, begini Pak. Saya kira sekitar jam 12 siang, saya sudah ada di kantor pusat. Oke? Ya, ya. Sampai nanti. Begini, Bung Rudi. Memang maksud saya untuk mengadakan wawancara. Tapi saya lihat Bung sibuk sekali. Saya kira bisa ditunda untuk lain waktu. Terima kasih kalau begitu. Ini alamat saya yang sekarang. Dan ini alamat sesudah saya kawin nanti. Kalau Bung mau, saya juga senang menerima Bung di rumah. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Halo? Bisa bicara dengan Mia? Nona Mia sedang keluar, Tuan belum pulang. Kemana? Tadi pergi dengan Den Rudi. Ini dari mana ya? Halo? Dari mana? Maka tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan saudara. Antonius Rudi Kodiat, maukah saudara menerima Teresia Amalia Hidayat sebagai istrimu dalam suka dan duka hingga kematian memisahkannya? Iya, saya mau. Teresia Amalia Hidayat, maukah engkau menerima Antonius Rudi Kodiat sebagai suamimu dalam suka dan duka hingga kematian memisahkannya? Iya, saya mau. Kenakanlah cincin ini pada jari manis kekasih saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Andre, apa kabar? Baik, Tante. Selamat, Mia. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih. Mia. Kenapa sayang? Sayang. Kenapa? Kenalkan dong. Carmila. Ica. Duluan deh. Bagaimana? Selanjutnya. Bagaimana? Dia bekas ratu pantai loh. Masa begini banyak tidak cocok? Itu siapa? Matanya tajam juga. Dia baru datang dari Jogja. Jeng, Rene Jeng. Dasar memang kue mujur, langsung dapat langganan. Lah Deni sing apik ya? Mari, Mas. Selamat malam. Dah. Selamat malam. Sehat. Masih ada stoknya? Oh tentu. Kalau tidak ada, ke saja. Siapa namanya? Widuri, Mas. Nuwun, Mas. Saya tidak bisa pulang makan siang, sayang. Iya. Oh ya, dan juga hari ini saya pulang agak malam karena ada rapat di kantor pusat. Iya.
Mia. Mia? Mia? Mbok, Nyonya mana? Itu tertidur sejak siang tadi. Di ruang tamu. Belum lama kita kawin, Mia. Tapi hari demi hari rasanya antara kita semakin jauh. Saya tidak tahu apa sebabnya. Dan saya tidak mau menduga-duga. Ketika kau tercenung di gereja saat kita nikah dulu, saya yakin karena kau memang kurang sehat. Belakangan ini, kalau saja kau mau berterus terang, barangkali keadaan akan jadi lebih baik. Maafkan, Ruth. Maafkan. Saya mencintaimu, Mia. Kau tahu itu. Saya tahu. Saya cuma takut dan merasa tidak berharga sejak saya tidak kuliah lagi. Kalau mau, kau boleh kuliah lagi, Mia. Saya tidak keberatan. Saya terkejut ketika menyadari diri saya sebagai seorang istri. Sayang, kau juga harus sadar. Tidak lama lagi kau akan menjadi seorang ibu. Ibu anak-anak saya. Kita makan di luar. Biliar lagi. Kalau begitu kita makan di rumah. Jalan kami. Saya juga, saya kenal sekolah. Bukan udah kerja. Jalan kami.
motornya kok ditinggal aja? Ya, jalan. Minggir, minggir tuh, minggir. Jalan, jalan terus. Ya, maju. Terus jalan. Ya, terus. Terus. Ya, jalan terus. Andre, Mia, aku ingin bertemu dengan kau. saya tidak tahu bagaimana dan di mana kita bisa bertemu. Mia, Andre, saya kira saya bisa datang ke rumahmu, Mia. tapi Andre, bagaimana kata orang? Kita cuma ketemu. Saya juga tahu kau istri orang lain. Iya, Andre. Datanglah ke rumah. Pasti saya datang, Mia. Iya, Andre. Boleh saya masuk? Mia. Kau tidak apa-apa, Mia. Maafkan saya, Andre. Saya mengerti. Kita sudah ketemu, Andre. Ya, kita sudah ketemu. Kau marah kalau saya minta kau pulang sekarang. Saya tidak pernah membayangkan ada orang yang bisa marah pada kau, Mia. Boleh saya datang lagi? Andre, terima kasih. Kau mau datang kemari.
Kenapa, Mia? Sakit? Tidak bisa tidur? Cuma haus. Saya dengar Mia makin jadi pendiam. Kasihan Rudi. Tapi ini salah kita juga. Salah kita bagaimana? Kita kan tidak pernah memaksa Mia. Tapi sejak mereka kecil, kita selalu berharap kita bisa besanan dengan orang tua Rudi. Memang, kita tidak pernah memaksa. Tahu-tahu Mia sendiri menyukai rencana kita. Lama-lama juga Mia akan dapat mencintai Rudi. Seperti kita juga. Halo, orang Betawi, apa kabar? Mana aja nih? Bawa makanan enggak? Makanan, yang penting makan nggak makan kumpul. Bisa aja. Tatang nunggu kau dari tadi, tidak? Maaf, Andre. Saya minta kau datang kemari. Seharusnya kita tidak usah ketemu lagi. Saya berusaha untuk tidak datang dan mencoba melupakan kau, Mia. Tapi tidak berhasil. Kau inginkan pertemuan ini, dan sekarang kita sudah ketemu. Kau tahu, Mia, aku sangat mencintaimu. Tapi kini kita masing-masing tahu, kau sudah menjadi milik orang lain. Miliknya Rudi. Jangan sebut nama itu lagi, Andre. Bukankah Rudi orang yang selama ini telah membahagiakan kau? Andre, Kau tidak boleh berkata, kau tidak bahagia dengan Rudi. Saya harap ini pertemuan kita yang terakhir. tidak. Kita akan selalu bertemu. Untuk apa, Mia? Sejuta pertemuan pun sudah tidak ada gunanya lagi. Kenapa kita harus bertindak bodoh dan menyiksa diri kita untuk pertemuan semacam ini? Memang saya telah bertindak bodoh. Saya melakukan hal-hal yang memalukan. Semuanya itu karena saya sangat mencintaimu, Andre. Tapi kini, semuanya sudah... Andre! Dulu kita pernah berjanji, kita tidak akan berpisah. Ya, kita tidak akan pernah berpisah. You fill up my senses like a night in the forest, like a mountain in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again.
like a mountain in springtime, like a walk in the rain, like a song in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Bo, Tuan mana? Di ruang kerja. Telat lagi, sayang. Tentir biasa. Orang kita kalau bicara panjang-panjang. Maaf ya, Ruth. Nggak apa. Yang penting kau senang. Oh ya, tadi Arman telepon. Ina sudah melahirkan. Oh ya? Hmm. Alangkah bahagianya mereka. Anaknya laki-laki. Mandi dulu ya, sayang. Mia, saya pun sudah menginginkan kebahagiaan seperti Arman dan Ina. Bagaimanapun, ibu tidak setuju dia kuliah lagi. Buat apa? Kalau mau bebas, kenapa dia mau kawin? Ya, bukan begitu. Yang penting, jagalah hubungan kalian sebagai suami istri. Sekaranglah waktu kalian yang paling baik untuk memadu cinta dan mempunyai anak. Sudah begini malam dia belum pulang. Istri macam apa dia? Pak, kita pulang saja. Saya takut tensi saya naik lama-lama di rumah ini. Ibu pulang dulu. Bapak pulang ya. Halo. Halo. Bagaimana bulan madunya? Pasti menyenangkan. Terima kasih. Cuma sayangnya, selama ini kami kehilangan musik dan lagu Anda. Anda akan mendapatnya kembali sekarang. Oke? Hadirin, adalah sangat menggembirakan kita bisa bertemu kembali. Semoga Anda menikmati saat yang menyenangkan di sini. Demikian pula dengan musik kami. Dan kini sebuah lagu untuk Anda sekalian, terutama untuk teman yang baru saja berbulan madu, dan juga untuk Mia dan Andre. Semoga saat yang berbahagia itu segera tiba. Love is real, real is love. Love is feelings, feelings love. Love is one thing to be loved.
touch is love. Love is reaching love. Love is asking to be loved. Love is you, you and me. Love is knowing we can be. Love is free, free is love. Love is living, living love. Love is needing to be loved. Love is free, free is love. Love is living, living love. Love is needing, love is love. Sudahlah Mia, sudah terlalu malam buat kau. Saya pakai taksi saja. Sudah mulai rintik-rintik, Andre. Mungkin sebentar lagi hujan. Hanya hujan, Mia. Saya minta kau terus terang. Kemana kau siang tadi? Saya tidak suka cara kau bertanya. Jawab saja. Dari mana? Kuliah. Bersama Andre? Jadi begitu setiap hari. Kau bohongi saya selama ini. Kau bodohi saya. Kau jangan menuduhku terlalu jauh, Ruth. Siapa yang menuduh terlalu jauh? Saya malah baru mulai. Saya hanya mengatakan kuliahmu itu cuma kedok saja. Supaya kau bisa berhubungan lagi dengan Andre. Itu juga tidak bisa kau tuduhkan. Kebetulan saja kami bertemu. Apa kau memerlukan bukti yang lebih lengkap, Mia? Kalau kubeberkan semuanya termasuk barang pemberian Andre itu, termasuk misteri kau tercenung di gereja saat kita nikah dulu, apa kau siap? Sekarang persoalannya kau masih percaya atau tidak kepada saya? Itu saja. Mulai malam ini, tidak. Baik kalau begitu. Mulai malam ini tidur kita pisah.
Laki-laki itu bernama Andre. Pertama kali saya bertemu adalah ketika ia mau mewawancarai direktur utama kami. Dan kedua, pada saat pernikahan di gereja. Itu saja. Saya tidak jelas siapa sebenarnya Andre ini. Dan apa hubungannya dengan Mia? Kami semuanya mengenal Andre. Dan yang kami tahu dia adalah teman kuliah Mia. Teman biasa saja. Benar, memang Andre adalah orang yang paling dekat dengan Mia. Tapi yang kami tahu, tak ada yang istimewa ataupun sesuatu yang serius antara Andre dan Mia. Tapi kenyataannya, saya tidak tahu apa namanya kalau bukan serius. Saya relakan Mia kuliah sesuai dengan keinginannya. Bukan berarti saya merelakan Mia untuk berhubungan dengan laki-laki lain. Saya bukan meragukan apa yang kau ceritakan itu. Apa kau sudah melihatnya sendiri semuanya? Saya sudah berusaha untuk memaklumi Mia pulang terlambat dari kuliah. Berusaha untuk menghilangkan rasa curiga dan pikiran buruk. Dan juga untuk tidak pernah marah pada Mia. Tapi akhirnya saya marah. Karena melihat orang yang saya cintai berciuman dengan laki-laki lain. Saya tidak yakin Mia tega merendahkan diri saya di mata laki-laki lain. Ruth, terlepas Mia sebagai seorang adik, sebagai laki-laki, apalagi sebagai seorang suami, saya maklum apa yang kau rasakan. Biarlah, saya bicarakan pada Mia. Saya butuh bantuanmu, Arman. Rudy datang ke rumah dan menceritakan semuanya, Mia. Mungkin ada hal-hal yang belum kau sadari. Bahwa dengan adanya suatu pernikahan, kita tidaklah bisa sebebas dulu. Dan saya tidak mau mengatakan bahwa kau telah berbuat serong. Tapi apa yang kau lakukan selama ini bersama Andre sangat memalukan. Saya tahu. Dan ini urusan pribadi saya. Saya tidak ingin dicampuri. Tentu. Tapi jika tindakanmu itu membawa akibat buruk pada pihak-pihak lain, saya tidak bisa berdiam diri. Kau juga tidak akan berdiam diri kalau saya tidak bahagia dengan Rudy. Mia. Terus terang, Arman. Tadinya saya kira saya mencintai Rudy. Dan kau mencintai Andre? Kau tidak boleh mengatakan bahwa perkawinanmu suatu kekeliruan, Mia. Tidak ada yang memaksamu kawin dengan Rudy. Kenapa kau juga tidak mengerti? Bukan saya tidak mau mengerti. Tapi kau telah keliru dalam tindakanmu. Dan saya tidak yakin Mia akan mencari kebahagiaan dengan laki-laki lain. Saya mencintai Andre, Arman. Mia, kau harus berusaha mencintai Rudy. Lupakan Andre. Mia. Tuan. Surat, Tuan. Dari siapa? Dari Nyonya. Rudy, jangan cemas kalau saya tidak pulang. Jangan cari di rumah orang tua saya, karena saya tidak akan ada di sana. Saat inilah yang saya takutkan. Dan tidak saya sangka akan datang sedemikian mudahnya. Terus terang, Ruth. Mia memang keras kepala. Tapi saya tidak yakin dia akan senekat itu. Iya, tapi suratnya itu telah membuat saya yakin Mia akan berbuat demikian. Kalaupun Mia mau berpisah, biarlah. Berpisah dengan baik-baik. Tidak begini.
Kau tahu, Arman, saya tidak bisa berdiam diri. Harus mencarinya. Tapi saya tidak tahu kemana mencarinya. Kau sudah telepon Bapak? Belum. Cobalah. Mungkin dia ada di sana. Halo. Oh, Rudi, Bapak di sini. Ada apa, Rud? Mia ada, Pak? Nggak ada. Kok bisa nggak tahu kemana Mia pergi? Mungkin dia ada di perpustakaan atau tentir barangkali di rumah temannya. Oke ya, Rud? Mia belum pulang? Iya. Saya khawatir. Ada apa-apa dengan Mia? Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, saya mengaku kesalahan saya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan di hadapan-Mu, pengakuan saya yang terakhir sudah 3 minggu yang lalu. Ya. Saya telah berbohong. Saya tidak menghadiri misa pada hari Minggu. Saya telah berbuat tidak jujur pada suami saya. Saya telah berhubungan dengan laki-laki lain. Atas dosa itu dan semua dosa-dosa saya yang lainnya, saya menyesal dengan sungguh-sungguh. Saya mohon pengampunan suci, Pater. Laki-laki itu, Mia, apakah sudah menikah? Belum. Dia adalah bekas kekasih saya. Dan seringkalikah kesalahan ini kau lakukan bersamanya? Saya sudah seringkali berdosa terhadap cinta kasih, Pater. Tetapi saya tidak menyesal terhadap tindakan saya yang dianggap dosa. Saya ingin sekali merasa menyesal. Sudah berulang-ulang kali saya coba, tetapi tidak berhasil. Kau mencintainya? Ya. Dan bagaimana dengan Rudi, suamimu? Kau tidak mencintainya? Saya tidak tahu, Pater. Kau tidak tahu, Mia? Bagaimana perkawinanmu waktu itu? Tresia Amalia Hidayat, maukah kau menerima Antonius Rudi Kodiat sebagai suamimu dalam suka dan duka hingga kematian memisahkannya? Ya, saya mau. Kau dipaksa untuk kawin dengan dia? Jadi kau telah berbohong waktu hari perkawinanmu? Saya tidak tahu apa yang telah saya lakukan. Dan sekarang kau telah mengakhiri hubungan gelap ini. Dan menyesalinya, bukan? Tidak, Pater. Saya telah mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan kami. Karena dalam hal ini tidak ada jalan keluar. Bercerai maksudmu? Karena saya takut Rudi akan lebih menderita karena saya. Dan saya juga takut tidak dapat menahan penderitaan ini. Bukan karena menyesal. Janganlah kau berbuat kekeliruan untuk kedua kalinya. Dan bercerai bukanlah jalan keluar yang baik. Pater, saya menyadari saya tidak bisa bercerai oleh agama dan gereja. Tapi saya akan bercerai. Saya sadar, saya harus jujur pada Tuhan, pada diri saya. Pater, saya tidak mencintai Rudi. Saya menyesal apa yang telah saya lakukan. Mohon pengampunan. Mia, persoalanmu minta pertimbangan lebih lanjut. Saya tidak bisa memberimu absolusi atau penitensi saat ini. Saya hanya bisa memberimu berkat. Saya akan berdoa agar Tuhan sendiri mau mengampunimu. Mia, berdoalah bersama Pater. Semoga Tuhan berkenan meringankan penderitaanmu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Akhirnya saya telah memutuskan untuk berpisah dengan Rudi. Boleh saya masuk? Tentu, Mia. Ini kan rumahmu. Rumah kita. Mia. Maafkan Mia. Maafkan atas kata-kata saya yang terlalu kasar. Jangan pergi lagi. Saya sangat mencintaimu, Mia. Jangan tinggalkan rumah ini. Saya tak bisa membayangkan rumah ini tanpa kau, Mia. Saya menyesal belum dapat membahagiakan kau, Mia. Dan saya kira kita belum terlambat untuk itu. Maafkan saya, Ruth. Tidak ada gunanya lagi. Saya akan meninggalkan rumah ini. Meninggalkan kau, Ruth. Tidak, Mia. Kau tidak akan meninggalkan rumah ini. Kenapa kau tidak membiarkan saya pergi? Kau tahu saya telah membohongi dirimu. Jujur saya katakan. Saya mencintai Andre, Ruth. Kau katakan itu hanyalah agar saya membiarkan kau pergi? Ruth, saya ingin jujur pada dirimu, pada diri saya. Saya tidak mencintaimu, Ruth. Mengapa kita tidak mencoba lagi dan tidak berpisah? Cepat atau lambat, kita akan berpisah. Saya tidak mau kau terus tersiksa karena saya. Juga saya takut tidak dapat menahan penderitaan ini. Relakan saya pergi, Ruth.
Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya katakan. Dengan kediamannya Tuan Rudi, Iya, bisa bicara dengan Nona Mia dari Rumah Sakit Santa Maria. untuk kau Mia. Dari Rumah Sakit Santa Maria. Halo? Nona Mia, sebentar, ada yang mau bicara. Andre? 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 Andre! Nona Mia, Tuan Andre mendapat kecelakaan parah dan sekarang pingsan kembali. Nona Mia, Tuan Andre mendapat kecelakaan parah dan sekarang pingsan kembali. Nona Mia, Tuan Andre mendapat kecelakaan parah dan sekarang pingsan kembali. Andre. Mia, saya dapat merasakan apa yang kau rasakan kini. Coba usahakan untuk melupakannya. Saya menangisi kepergian Andre, orang yang saya cintai. Tidakkah kau melihatnya? Ya, saya memaafkan dan melupakan semuanya itu, Mia. Tidak ada gunanya, Ruth. Semuanya sudah berakhir di sini.